Saat itu Prabowo sadar, oh ini bahaya nih, karena akumulasi perampokannya udah keterlaluan. Dia nggak bicara karena sebagai masih menteri kan. Setelah jadi presiden, dia bilang hentikan itu. Ada orang yang memanfaatkan psikologi Prabowo dan menyebabkan semua aturan-aturan, semua mekanisme, semua rasionalitas dibuang begitu saja. Dan menurut saya, mohon maaf aja, dan antara problemnya, rumahnya dibikin tapi kelakuannya masih yang lama. Iya. Masih buang sampah sembarangan. Ya, jadi tempatkan aja orang yang berani betul menghadapi semua intervensi, maka selesai. Data pertama konsolidasi BN 2005. Iya betul. Sebelumnya nggak pernah. Nggak ada. Dan saya coba olah-olah nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini perlu bahwa ini kita harus curiga kepada Dantara. Ada apa yang engkau sembunyikan sehingga Anda nggak mau buka data. Pak Prabowo itu membutuhkan implementer yang bagus. Dan jangan lupa Pak, informasi yang tidak enak pun harus beliau dengar. Harus membiasakan mendapat informasi yang sebenarnya. Sudah saatnya Pak Presiden itu semacam punya oversight committee. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini edisi yang sangat istimewa, tanpa perencanaan. Saya kedatangan kawan lama saya yang kalau bahasa Jawa itu jotakan selama beberapa bulan ini. Dia dengan saya agak kurang berkomunikasi beberapa bulan ini. Karena itu daripada komunikasinya cuma di WhatsApp atau di off-air, kita sampaikan ke pemirsa ini apa yang sama dan apa yang beda. Enggak, pertanyaan saya itu sebenarnya apa salah saya sampai sekarang 4 bulan, ya betul, dari 6 bulan 7 hari. Bapak nggak pernah jawab saya. Jangan begitulah. Ya, ini kita akan bicarakan beberapa hal itu. Jadi beliau ini benar-benar kawan dekat saya ya sebenarnya. Oke. Begini Pak, maaf saya kenalkan dulu. Selamat datang Pak Didu. Makasih. Begini Pak Didu, biar kita langsung aja ke topik-topik. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda. Nah ini gini, saya sebagai ekonom itu melihat selama terutama setengah tahun terakhir ya. Dari awal sih sudah ada tanda-tanda, tapi sekarang kenceng banget. Kesannya saya pemerintahan Prabowo ini mau membalikkan arah ya, bahwa sebelumnya ekonomi itu lebih bersifat pasar ya. Oh, sekarang kok apa-apa negara. Ya toh? Negara lalu jadi peran BUMN, peran negara, program pemerintah yang mendrive ekonomi. Saya dari dulu sebetulnya juga setuju tentang hal itu. Tetapi sana ekonom kan konservatif. Ini kapal kalau dibalikan arah mendadak kan bisa tenggelam. Nah, saya lihat Pak di dunia agak dukung-dukung itu ini. Gimana coba positioning Bapak terhadap soal ini? Ya saya jangan begitulah. Bapak itu pendukung berat Prabowo, itu buktinya buku paradoks Indonesia belakangnya dia. Jadi jangan clear sekali begini. Saya membacanya begini. Mungkin sampai di titik puncak bahwa kalau ini tidak dibalikkan secara mendadak, maka terbawa lagi arus. Saya kasih contoh begini Pak Lili, supaya Pak Babrik paham. Biang awal ini adalah sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya betul. Undang-Undang Cipta Kerja, saya kasih contoh aja lah. Data sawit aja kita bahas nanti tambah. Data sawit itu yang terdaftar pada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya 8,9 juta hektar. Setelah disurvei ternyata mendekati 20 juta hektar. Artinya ada yang ilegal. 10 juta hektar. Ilegal itu bisa yang legal melaporkan hanya sebagian. Bisa begitu ya? Ya. Nah, di tambang hal yang sama ada 4,3 juta hektar. Muncullah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan pidana. Dan denda hanya dijadikan 1/10 dari normal sebenarnya. Jadi hampir terjadi perampokan, legalisasi perampokan. Sebenarnya perampokan. Karena kalau ketemu cuma bayarnya kecil 1/100. Nah, ini dibikin oleh Jokowi. Nah, sedang dinegosiasi oleh Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Supaya saya biasa menyebutkan nama biar orang tahu. Nah, yang sawit itu dinegosiasi oleh Luhut,
yang tambang IUP itu dinegosiasi oleh Bahlil. Itulah, ingat dulu seakan-akan terjadi persaingan antara Bahlil sama Luhut kan waktu Jokowi. Periode kedua. Nah, saat itu Prabowo sadar, oh ini bahaya nih, karena akumulasi perampokannya udah keterlaluan. Nah, sehingga saat itu dia belum presiden. Dia masih Menhan, mendengarkan presentasi itu yang memberitahu saya Pak Prabowo sampai diam, dia nggak bicara karena sebagai masih menteri kan. Setelah jadi presiden dia bilang hentikan itu. Nah, jadi menurut saya mungkin kalau dibiarkan lagi sebenarnya ini, maka bayangkan Pak Alil, undang-undang bisa diubah. Ketika DMK kan dibuat perpu yang masih memakai itu. Ini memang yang paling berat menurut saya kan begini. Biang kerok pengesahan legalisasi perampokan ini masih ada di kabinet Prabowo. Biang keroknya kan Airlangga Hartarto. Yang Cipta Kerja. Biang kerok ini kan adalah Bahlil yang bernegosiasi dengan IUP. Masih ada Pak. Nah, tapi saya melihat juga strateginya Pak Prabowo. Oke, lu masih ada, tapi gua tarik itu kekuasaan. Lu nggak bisa kerja lagi. Nah, bisa kerja seperti semula. Seperti dulu. Makanya dibentuk tim PKH. Tim penerbitan kawasan hutan. Lanjutan dari sebenarnya Luhut sebelumnya. Luhut Binsar Panjaitan. Tapi dinaikkan posisinya menjadi ini negara itu adalah dilaksanakan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Yang ketuanya adalah Presiden, ketua harinya Menhan. Nah, itulah yang bergerak sekarang. Jadi, saya maklumi bahwa pembalikan secara mendadak mungkin karena tidak ada, dia harus lakukan itu secara drastis. Nah, sehingga memang dia lakukan betul. Menurut saya, sepertinya dia sadari kalau ini dibiarkan lagi proses dengan ini, maka semua akan belok lagi ke lepas lagi semua. Itu. Oke, bisa umpama niat baik itu dan argumentasi yang sebagiannya disampaikan Pak Didri bisa diterima. Tetapi kan kondisi ini kan sudah berlangsung ya minimal 1 dekade kan, dan bukan dekade lagi. Ya, dan sebelumnya dan dilegalkan oleh undang-undang. Berarti untuk membalikannya itu kan ya ada aspek regulasi, ada aspek penindakan. Kan gitu toh, Pak. Nah, sekarang kalau soal penindakan ini sekarang jadi merembet kesannya nih ya. Karena ketika kita bicara sawit, bicara tambang, it's okay. Tapi misal ketika membuat suasana di iklim investasi hal lain jadi terganggu juga karena opininya begitu. Satu, yang kedua juga terkait dengan ngerembet restitusi karena salah satunya kan mereka ini main di restitusi PN. Nah, kesannya nanti bukan kesan, memang ada laporan Pak, kan saya banyak narasumber nih. Mereka ini usaha-usaha industri biasa ikutan kesulitan ngambil restitusi. Jadi maksud saya pembalikan yang mendadak itu dicontohkan oleh hal-hal ini kan apa nggak berbahaya malah? Saya melihat begini, ini kan repotnya, kan sebenarnya yang ditugaskan membelokkan kan hanya tim PKH. Kenapa yang lain ikut-ikutan? Nah, harusnya Purbaya bekerja secara normal dong. Jangan. Nah, ini kan lain. Nah, saran saya sebenarnya, istilah saya, ini kan pengambil alihan ini penindakan atas kesalahan masa lalu. Harus segera disiapkan pemulihan dan pengelolaan. Itu yang belum dibentuk. Nah, itu kita harapkan Danantara masuk. Tapi sepertinya Danantara nggak terlalu cepat ngambil. Nah, itulah saya melihat ini pemulihan dengan pengelolaan yang harus segera dilakukan sehingga tidak terjadi dampak terasa ekonomi. Kan begini, harusnya Presiden duduk. Kalau gua lakukan ini, gua kehilangan berapa? Tenaga kerja hilang berapa? Pajak hilang berapa? Ini berapa? Ini gua nggak mau hilang. 1 hari pun nggak mau. Nah, itu harusnya dilakukan. Nah, kita contoh lah. Agrinas Palma yang ngambil alih sawit. Ya kan? Tapi saya melihat Pak Prabowo setelah melihat bahwa yang dipercayakan, ingat ya, Agus Sutomo itu adalah kepercayaan Prabowo betul. Di Rut Agrinas Palma. Nah, tapi Presiden menganggap tidak mampu, dia ganti itu. Nah, sekarang ganti profesional dan menurut saya udah mulai jalan. Nah, itu yang sering saya katakan, sepertinya Pak Prabowo ini harus betul-betul
menambah inventarisasi orang yang bisa melakukan langkah-langkah yang dia diharapkan sesuai dengan perintah dia. Ya, jangan karena hanya teman-teman dekat Tapi saya melihat penggantian itu oke aja tuh, bagus tuh. Maksudnya tuh dia bisa melakukan koreksi. Saya kasih contoh lagi, kritik yang paling keras dia kan MBG kan. Tapi setelah disampaikan mulai menyadari kan, mulai menyadari ya butuh aja lah. Ya kira-kira begitu. Jadi menurut saya begini Pak Alil. Variabel Pak Prabowo harusnya Pak Purbaya tuh menjalankan semua secara dia duduk melakukan itu supaya tidak terjadi pembelokan. Pembelokan kan hanya di pengambil alihan. Iya kan Pak? Nah, pengambil alihan itu tidak terkait dengan bisnis kalau dibaca. Karena mau Saidiru yang pegang, mau awal pegang, sawitnya kan tetap berbuah. Tetap jalan. Tambangnya tetap jalan gitu loh. Nah, jangan karena pengalihan kepemilikan itu menghentikan operasi. Nah, itu yang menurut saya yang ini. Itu apa ada kaitannya dengan itu juga soal kemarin sempat baru-baru ini kan isu soal royalti, soal ingin ditarik lebih banyak mereka bayar. Jadi gini lah, memang menteri itu memang harus punya otak sih menurut saya. Jadi, nah, itu kan istilah saya dulu kan saya mengeluarkan pertanyaan windfall. Windfall itu memang negara harus ngambil dong kalau windfall. Dan di banyak negara begitu. Iya. Nah, sekarang kan dijelasin windfall itu dia dapat laba yang di luar dari kebiasaan gitu kan begini, kalau kita mau bertambang maka kita kan ada namanya perhitungan perkiraan harga. Kalau di atas perkiraan harga maka windfall dong. Apalagi jauh. Apalagi jauh di atasnya ini kan. Nah, windfall itu hak negara dong, hak rakyat dong yang harus diambil. Nah, tahu Bahlil sangat lucu, baru kali ada menteri mengumumkan rencana kebijakan. Rencana kebijakan yang bisa mengganggu bisnis atau menguntungkan bisnis. Nah, sehingga Pak Walil, menurut saya, coba bayangkan Pak Walil, dia mengatakan saya akan menaikkan royalti dan biaya keluar terhadap tambang. Apa yang terjadi? Satu, yang punya saham maka harga saham turun. Nilai perusahaannya turun. Nilai perusahaan turun. Nah, terus yang punya tambang menyatakan pasti lobby dong. Yang ketiga, bisa korupsi dong. Jadi Bahlil ini sudah melakukan 3 pelanggaran sekaligus. Satu, memainkan harga saham. Coba bayangkan. Yang kedua, menaik kong kali kong dengan pebisnis. Yang ketiga, bisa mengarah ke korupsi. Itulah. Nah, saya bertanya sekarang, Pak Prabowo ini masih mengendalikan nggak sih kabinetnya? Bayangkan Pak Bahlil. Hanya teleponan antara Bahlil dengan Purbaya, kebijakan saya gitu bisa nyatakan iya, bisa nyatakan tidak. Telepon loh. Dan itu gini, karena mungkin dari sisi Purbaya nanti silakan sampai ulas. Wah, ini kalau ditarik tambahan kan saya pendapatan bertambah. Kok seperti itu kayaknya kesan saya loh sebagai. Dan saya sebenarnya kalau dijelaskan secara baik itu tidak akan mengganggu harga saham loh. Kenapa? Kita kan sudah tahu perkiraan harga. Nah, karena ada RKAB kan, akhirnya keluar dong bahwa perkiraan harga. Jadi tidak mengurangi rencana keuntungan dari perusahaan. Nilai perusahaan juga tetap fundamentanya nggak keganggu. Nah, tapi karena harusnya itu yang disampaikan, yang kami ambil ini adalah windfall. Bukan dalam kerangka bisnis itu. Sejauh yang saya tangkap nih penjelasan ini memang Pak Prabowo ini punya grand strategi besar. Anggap saja memang lebih akan banyak menguatkan peran negara karena beliau merasa mungkin, karena ini buku kan saya baca nih Pak, bukan saya panjang aja Pak. Jadi Bapak tuh otak Prabowo sebenarnya. Jadi bahwa artinya peran negara ditingkatkan itu dalam rangka biar negara bisa perolehan itu untuk lebih pelayanan publik, kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Nah, sampai situ saya sangat bisa, bukan sangat setuju. Tetapi kelihatannya dari yang tadi diceritakan dan yang saya tahu dari narasumber saya di sini maupun kajian saya sendiri itu terjadi kadang mekanisme delivery-nya ini terganggu jadi kan tidak bisa tidak persis seperti yang dimau Presiden. Yang kedua,
ada dugaan di antara delivery itu ada para pihak yang masih punya kepentingan, kan begitu. Nah, yang ditangkap oleh masyarakat, yang ditangkap oleh ekonom ini kan bukan niatnya Pak Prabowo, tapi yang terjadi. Misal tadi yang ini bisa dijelasin. Ketika kita lihat MBG, kita lihat Kopdes jelas kita melihat berarti Presiden pengen menguatkan peran rakyat desa, peran koperasi. Tapi ketika mekanisme delivery-nya bahwa koperasi itu bukan lagi top down Pak, dan sebegitu dan dilaporkan ke beliau ini sudah ini, pada sampai sekarang yang ada adalah baru bangunan-bangunan yang belum. Ini misal MBG juga begitu. Ketika dijelaskan bahwa itu akan menggerakkan ekonomi rakyat, kita bisa terima. Tapi fakta-fakta kajian ekonomi dan beberapa teman yang survei, ini nggak begitu. Nah, bagaimana Pak Didu mengomentari ini? Artinya gini loh Pak, anggap saja saya masih percaya buku ini, masih percaya Pak Presiden, tapi saya sebagai ekonom kan terikat kode etik ekonom saya. Saya ngelihat fakta, melihat lapangan, yang tidak mendelivery perintah Presiden. Gimana Pak? Jadi saya begini, kita sepaham di titik itu. Ini kan saya bilang, saya selalu, posisi saya akan menyatakan, saya percaya niat Prabowo, tapi saya frustrasi dengan caranya. Kebijakannya lah ya. Ya, dengan cara kebijakannya. Nah, yang masalah ini adalah menurut saya ada seorang sekitar Prabowo yang memanfaatkan psikologi Prabowo, yang ingin the big. Iya, besar. Cepat, besar, selesai semua. Masa. Iya. Nah, itulah yang terjadi di MBG. Iya. Itulah yang terjadi Kopdes. Iya. Nah, ada yang memanfaatkan psikologis itu. Beri laporan sehingga kebanggaan yang dikeluarkan Pak Prabowo menyatakan sudah 62 juta orang makan gratis. Kan senang itu. Sudah 83.000 bangunan Kopdes. Itu menurut saya ada orang yang memanfaatkan psikologi Prabowo dan menyebabkan semua aturan-aturan, semua mekanisme, semua rasionalitas dibuang begitu saja. Dan menurut saya, mohon maaf aja, ini kepala BGN ini betul-betul memanfaatkan. ya Pak Dadan itu memanfaatkan psikologi Prabowo gitu dengan berbagai cara gitu. Nah, jadi tapi saya berharap Pak Prabowo harus menyadari jangan termanfaatkan oleh di delivery mekanisme dibelokkan mereka. Itulah karena tidak ada mekanisme apapun di pemerintahan menurut saya. Kan harusnya ada menteri senior yang bisa mengendalikan. Problemnya menteri senior yang ada ini menteri senior yang terlibat pemerintahan sebelumnya. Jadi menurut saya kesulitan besar Prabowo sekarang itu adalah dia ingin membelokkan yang dibikin Jokowi selama 10 tahun terakhir. Nah, tapi yang disuruh melaksanakan adalah sopir yang membelokkan mobil itu. Awak kapalnya masih. Awak kapal penting, bukan sekedar awak kapal. Mungkin yang pegang kemudi begitu. Susah lah. Nah, Koda nyuruh dia, beloknya ke tempat lain. Tempat lain karena dia yang. Sebelah. Otak Undang-Undang Cipta Kerja kan Erlangga. Otak hilirisasi kan yang bagi-bagi iup kan Bahlil. Terus disuruh membelokkannya susah. Nanti kita ke situ lagi Pak, sebelum sampai ke kesimpulan. Nah, karena Pak Didu ini pernah ada di Kementerian BUMN ya. Nah, ketika Pak Prabowo mengemukakan ide Danantara dan dieksekusi, itu kayaknya kan hampir sesuai dengan kajian-kajian kita baik teknokrasi maupun internal bahwa BUMN kita ini kebanyakan tumpang tindih, kemudian ada intervensi yang nggak perlu sehingga dia perlu di di holding, difokuskan sampai situ oke semua. Tapi ketika declare Danantara, ini menurut saya nih, lalu Pak Prabowo tanda petik lebih banyak mengutarakan size besarnya dan seterusnya, dan itu terus sampai sekarang. Akibatnya dibelokin di dalam detail-detail. Lalu yang dulu kita hampir semua kajian yang serius itu menyarankan bahwa kurangi intervensi langsung. Kalau intervensi regulasi itu ternyata masih berlangsung. Misalnya suruh carurin kredit impor, terus mau nggak Danantara nggak bisa apa-apa. Jadi kira-kira dalam hal BUMN dan Danantara ini gimana? Apa mirip tadi dengan soal MBG dengan Kopdes juga? Jadi saya bilang begini, Pak Prabowo sepertinya memang butuh orang yang ingin membantu yang menyelesaikan secara detail. Yang lemah sekali adalah good corporate governance nggak jalan, good governance nggak jalan, kan? Nah,
yang masalah adalah karena orang yang mengusulkan jalan benar itu selalu dituduh antek asing. Antek asing, ya apa namanya, pesimis. Iya. Padahal orang ini hanya tujuannya agar Prabowo sukses. Sukses dalam mencapai itu, bukan sukses dalam kan begini. Sukses dalam tujuan itu yang dibutuhkan, tapi bukan sukses dalam pidato. Nah, dan antara problemnya rumahnya dibikin tapi kelakuannya masih yang lama. Iya. Masih buang sampah sembarangan. Ya, jadi masih pakai barang sembarangan. Padahal sebenarnya menempatkan orang di antara karena kekuatan itu, tempatkan aja orang yang berani betul menghadapi semua intervensi maka selesai. Kita contoh paling nyata lah. Nggak usah lah dan antara merasa bisa melakukan yang besar. Memecat Sylvester saja enggak. Iya. Jadi bagaimana saya bisa berharap dan antara bisa melakukan lompatan besar sementara Sylvester menurut undang-undang peraturan perundangan berlaku bahwa komisaris itu harus ikut rapat minimal sekali sebulan. Dia sudah lebih setahun buron, tapi dan antara nggak berani memecat. Terus saya harus percaya. Iya, apalagi hal-hal yang besar. Ya, apalagi yang besar ini kecil sekali kok. Dan antara ini semula adalah faktor harapan game changer untuk perubahan arah ekonomi. Tetapi belakangan ini menurut saya justru dan antara game changer untuk kita menuju risiko yang lebih besar. Benar nggak pendapat saya itu, Pak Didu? Saya kasih begini karena saya melihat, saya nggak tahu orang-orang yang sekarang ini kalau dia tetap begini cara kerjanya, maksudnya semi tertutup, tidak melibatkan banyak orang, kajiannya tidak ini. Nah, kalau saya ketemu pimpinan antara selalu mengaku bahwa dia lakukan itu, tapi dalam hal pengangkatan orang saja saya masih tanda tanya karena itu paling utama. Itu yang dikritik juga pada BUMN dahulu kan. Pak Didu kan selalu berusaha tuh untuk memperbaiki itu. Yang problem menurut saya, yang perlu dipikirkan adalah sampai seberapa jauh intervensi pemerintah ke dalam antara. Karena sangat bahaya. Sangat bahaya kalau intervensi penugasan yang tidak berlebihan. Itu penugasan tertentu memang wajar ya, karena BUMN itu harus ada yang diberi tugas. Tapi kalau udah hampir hal-hal kan gampang lah. Jadi beginilah. Ya bank tuh jangan pernah ditugaskan. Iya. Kalau Pertamina PLN wajar. Ya wajar. Itu mekanismenya ada kok. Bank nggak perlu kan, itu memang offsetnya bangetan itu. Nah, BUMN ini kita kan juga benar-benar kalau menurut saya memang kunci dari kalau mau membalikkan di mana peran lebih dominan negara, tetapi negara juga jangan mengalami kegagalan. Artinya dia justru meningkatkan. Itu kan BUMN, Pak Didu. Saya berharap ini restrukturisasi BUMN ini karena baru kali ini menurut saya tidak ada perlawanan yang berarti. Saya kasih contoh aja lah, Pak. Artinya ada potensi ya. Bisa kalau orang baik mengendalikan karena tidak ada yang berani melawan. Contoh lah. Coba Pertamina, anak perusahaannya 250. Iya, banyak banget itu. Dan itu kalau tidak kuat seperti sekarang, tidak mungkin dibenahi lagi. Jadi maksudnya dia anak tapi gede-gede. Ini kesempatan betul-betul melakukan melakukan perbaikan karena tidak ada yang berani melawan. Baru kali ini Menteri Keuangan juga enggak macam-macam. Jadi udah ini kesempatan memperbaiki BUMN. Jadi bola ada di Danantara. Di Danantara. Contoh lah Pak Olil. Kita bisa menyatakan di PLN lah contoh. Mungkin nanti Bapak ini. Cara mereka ini kan seakan-akan mengkali keuangan dan membebani negara. Semua utang anak perusahaan ditarik ke induk. Ya itu saya. Anak nggak ada catatan utang. Nggak ada catatan utang. Di buku konsolidasi aja ada. Nah, sehingga semua bunga utang ini menjadi beban kompensasi dong. Benar, kompensasi. Padahal sebenarnya harusnya di anak dong yang untungnya nggak. Nah, ini kelakuan yang harus dihentikan. Kesempatan membenahi betul-betul. Nah, itulah saya berharap orang-orang. Ya kan ada 4 orang di sana. Kalau orang ini bagus saja, bagus selesailah. Ada Rosan, ada Doni, ada Sigit,
CTO, dan ada siapa Pandu. 4 orang ini kalau dia baik, ini akan baik. Ya itu kekuasaannya besar kok mereka. Nah, kembali masih saya BUMN ini karena saya belakangan ini memang sedang tertarik. Saya tahu persis dulu sebelum era Pak Didu di BUMN, terutama di Sesmen, itu kan BUMN ini nyaris tidak mengunggah data-data konsolidasinya. Bapak yang memulai. Karena itu saya bisa belajar. Coba kalau saya Didu tidak menaruh di sana, saya mungkin juga kebingungan. Nah, tapi saya perlu informasikan ke Bapak, sekarang era Bapak itu berakhir lagi. Jadi Kementerian BUMN itu menyampaikan data yang sangat tidak update. 2024 ini sudah 2026. Kemudian Danantara sama sekali tidak menaruh data. Nah, padahal salah satu syarat keterbukaan itu adalah angka, kan begitu toh Pak Didu? Gimana Pak Didu tuh komentarnya? Nah itulah, kalau ada orang sudah menyimpulkan data, itu sebenarnya membuka menyamarkanlah sekurang-kurangnya, menyembunyikan, tidak diumumkan. Itu sebenarnya membuka pintu perselingkuhan. Nah, cocok berarti ya. Karena dengan data Anda tidak bisa berselingkuh. Ya Pak Walali tahu lah. Saya masuk BUMN itu 2005. Data pertama konsolidasi BUMN 2005. Iya betul. Sebelumnya nggak pernah. Nggak ada. Dan saya coba olah-olah nggak bisa Pak. Nggak bisa. 2005 ada. Baru lengkap tuh. Nah, jadi saya ini perlu bahwa ini kita harus curiga kepada Danantara. Ada apa yang engkau sembunyikan sehingga Anda nggak mau buka data? Buka data. Pada data konsolidasi sudah ada. Minimal data konsolidasi. Dan kalau bisa untuk BUMN besar, biarpun dia bukan TBK, dia harusnya juga harus juga publish kan? Nah, coba Pak Walali yang tahu data saya itu Balai Pustaka aja ada. Iya benar. Iya betul. Dan diikuti oleh, ini buat pemirsa, diikuti LKPP. Jadi laporan keuangan pemerintah pusat sebelum 2005 itu tidak ada lampiran tentang data-data BUMN per entitas. Sejak LKPP 25 itu ada. Dan saya tidak ingin karena dia kawan saya apresiasi. Dengan membuka itu Pak Didu juga berarti minta dikritiki juga kan sebagai orang BUMN. Nah, sekarang itu mulai silang lagi Pak, senyap. Jadi ya gimana ya, kan ini, kan ada, kalau dahulu itu berarti kan konsolidasi BUMN itu kalau di laporan keuangan pemerintah, di ekuitasnya itu berarti adalah modal pemerintah berupa investasi di BUMN kan. Nah sekarang mau dipindah ke Danantara, itu kan pilihannya bisa keluar dari LKPP atau reklasifikasi. Nah itu sampai sekarang memang belum ya karena masih unaudited, tetapi sekurang-kurangnya publik diberi informasi. Ini besok masuk ke investasi pemerintah di BUMN atau investasi pemerintah ke Danantara, undang-undang ke Danantara Pak. Nah kalau ke Danantara ini sekalian saya minta komentar. Logikanya berarti dia diperlakukan sama seperti BUMN dulu, menjadi objek dan subjek pemeriksaan, benar nggak? Harus kan begini, itu sih harus diperiksa, nggak bisa enggak gitu loh kan. Dan yang kedua kan dia juga tadi saya ulangi secara umum harus mempublikasi, harus kan? wajib itu. Dan saya bilang begini, ini sebenarnya karena ada anggapan semua birokrat itu jahat. Yang selalu dikemukakan oleh Presiden. Saya Didu adalah birokrat. Supaya Pak Bik paham. Saya birokrat yang sangat profesional yang menjaga good governance. Jadi jangan anggap semua itu birokrat. Iyalah. Apalagi saya Pak, saya sering diundang di KL itu saya ngakui banyak yang pinter Pak. Banyak pinter di kementerian lembaga. Yang dulu tahun 80 diterima kan di birokrat kan orang pintar. IP-nya tinggi-tinggi. IP-nya tinggi-tinggi. Iya benar Pak. Saya bertemu dengan mereka. Saya diterima tuh IP saya 4,0. Ya makanya. Nah, tapi bagaimanapun ini kembali, ini tentu pendapat saya. Kenapa saya masih sampai kita podcast ini masih agak khawatir bahwa di mekanisme delivery antara harapan perintah pidato presiden ini tidak, sebagian cukup besarnya tidak sampai ke lapangan, jadinya kan jarang. Yang kedua, ketika dia balik diberi informasi ke presiden, presiden dapat laporan yang menyenangkan sehingga beliau terus berpidato yang kadang menimbulkan jarak. Tadi masih ngomong BUMN itu 14.000 triliun, ROA-nya sekian, padahal kita kan yang belajar serius, ini problem
kalau untuk tidak ada katakan lebih buruk pun, tidaklah lebih baik dari kemarin-kemarin. Dan begitu juga MBG. Ini maaf Pak, ini contoh nyata. Ketika Dadan melaporkan 8 bulan yang lalu 19 ribu ekor sapi, beberapa bulan kemudian diberitahu ini asumsi. Coba itu kan, maksud saya hingga saat ini jadi melihat ini tidak efektif ini pemerintahan secara kebijakan ekonomi. Saya nggak bicara politiknya. Gimana Pak? Pendapat saya begitu loh. Begini, saya menyatakan Pak Prabowo itu membutuhkan implementer yang bagus. Dan jangan lupa Pak, informasi yang tidak enak pun harus beliau dengar. Dan harus membiasakan bahwa mendapat informasi yang sebenarnya. Dan menurut saya sudah saatnya Pak Presiden itu semacam punya oversight committee. Bagus ini. Oversight committee yang memberikan masukan kepada Presiden yang bukan politisi, bukan pejabat negara, bukan siapapun, tapi memang oversight committee yang sebenarnya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Wah, berarti saya berpeluang nih Pak Didu. Saya berpeluang dong. Ya, ada paradoks. Tapi ini bagus ide ini. Bagus ini. Karena begini. Di politik semua yes man takut. Kan? Karena mereka punya kepentingan di pemerintahan semua yes man. Takut dipecat. Takut diapa. Nah, Pak Prabowo perlu sekelompok orang yang tidak punya kepentingan menyampaikan apa adanya dan boleh tertutup saja disampaikan. Nah, dan boleh dia diminta jangan ngomong di luar. Jangan ngomong. Orang ini diangkat langsung presiden aja. Kalau memang terlalu besar, udahlah. Oversight komite dan tentara aja dulu deh. Untuk menjaga itu. Dan tentara saja lah, nggak usah seluruh masalah. Oversight komite program prioritas. Bisa begitu. Nah, oversight komite itu pilih orang-orang yang memang sudah selesai hidupnya dan bukan politisi. Dan nggak usah bicara ke publik, bicara ke presiden saja. Presiden saja oversight komite, dan orang ini memang orang-orang yang sudah tidak punya kepentingan apa-apa gitu. Nah, karena Presiden butuh telinga banyak. Saya paham bagaimana kita mengharap masukan dari orang-orang sekeliling beliau. Umurnya jauh sekali bedanya. Itu kan sama dengan ngobrol sama cucu. Teddy 37 tahun ketemu dengan 75 tahun. Siapa ngerti. Jadi yang saya takutkan adalah jangan sampai Pak Presiden masuk dalam kondisi seakan-akan seorang kakek yang dapat tepukan dari cucu tiap hari. Itu yang kita ini. Berarti kanal saya ini bagus dong Pak, karena saya kan menyampaikan, saya kan tidak nyinyir. Bener nggak? Kanal saya ini oke loh. Kenapa? Dinilai lah, kanal saya ini oke lah, tapi kenapa WA saya nggak pernah dijawab? Jadi ini pemirsa sebagai penutup, sebagian tadi sudah dijawab di off-air. Saya bilang saya nggak mau balas selama Pak Didu ini sebagai kawan saya nggak jelas posisinya. Nah, dari perbincangan ini berarti saya harus mulai membalas, karena kelihatannya apapun pilihan cara Pak Didu, kita dapat menangkap dari penjelasan beliau niat baik. Kan yang penting itu Pak, etikatnya. Pak Didu masih berharap langkah-langkah ini mungkin masih bisa dilakukan. Saya mungkin dalam hal langkah mungkin masih berbeda dengan beliau, tapi kami punya kesamaan. Kita ini pengen Indonesia ini makin baik, makin maju. Seluruh rakyat Indonesia makin sejahtera. Syukur-syukur kalau di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah terwujud. Terima kasih Pak Didu. Saya akan jawab nanti WhatsApp-nya. Akhirnya saya harus datang khusus ke sini. Tahu nggak cerita saya datang ke sini tadi? Saya punya langganan bakso depan sini. Ini nggak apa-apa direkam ini. Kesukaan saya. Nah, tapi dia bilang orang sini gerobak baksonya tuh tetap penjualnya beda-beda. Artinya penjual bakso ini kita pertanyakan siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya?